saudara ahli tadi sudah menjelaskan juga tentang jangka waktu yang tenang. Itu saudara ahli mengaitkannya dengan ahli psikologi untuk menilai hal tersebut. Saya ingin bertanya terkait dengan sebenarnya sifat alat bukti dalam pidana itu mengikat atau bebas? Sifat alat bukti dalam pidana tidak bisa saya menjelaskan itu. Apakah seorang hakim harus terikat dengan... Tidak. Artinya pendapat seorang ahli psikologi apabila tidak diyakini itu bisa disampingkan. Bisa dikesampingkan. Baik. Kemudian cepat-cepat ya saudara ahli, mohon maaf. Bisakah dalam khasanah hukum yang saudara ahli pahami dan ketahui, kita itu faktual secara empirik itu ada hakim atau pengadilan yang memutuskan seseorang bersalah 340 tanpa mengetahui motifnya. Karena memang ini sudah digali segala macam cara tapi tetap tertutup. Apakah ada dalam khasanah hukum saudara ahli itu terbukti tanpa diketahui motif yang sebenarnya? Saya belum membaca ada putusan terkait hal-hal yang seperti itu, tapi menurut keyakinan saya tentu ada putusan-putusan yang seperti itu. Oke. Ada. Karena seperti saya katakan tadi, soal motif ini kan debatable. Debatable itu tidak hanya secara akademik, tapi dalam tataran praktik juga menimbulkan kondisi yang cenderung diperdebatkan. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saudara ahli pernahkah mendengar satu adagium terkenal dari Sacipto Raharjo yang mengatakan janganlah prosedur mengalahkan substansi? Pernah mendengar? Bisa jelaskan maknanya itu apa? Ya, substansi itu kan terkait dengan isi dari norma itu sendiri, isi dari norma, dari aturan. Sedangkan prosedurnya prosedur berkaitan dengan hukum acara, berkaitan dengan proses bagaimana aturan itu diterapkan. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah substansinya. Jangan sampai prosedur itu mengalahkan substansinya. Baik. Kalau memang seperti itu, saya ingin bertanya, berarti pandangan Prof. Cip itu lebih ke substansialnya ya? Ya. Nah, tadi saudara ahli juga mengatakan terkait dengan fruit from the poisonous tree. Itu kan sangat positivisme, sangat prosedural. Kalau pakai pandangannya Prof. Cip, apakah tetap bisa diterapkan itu? Kalau misalkan tidak dilalui, tapi tujuannya adalah keadilan yang hakiki. Saya kira itu adalah sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Cip ya. Karena kita memaknai 183 itu ya, bahwa prinsip minimum alat bukti itu ya, 184 tentang alat bukti yang sahnya alat bukti itu yang pertama harus dilihat dari segi substansi bukti itu sendiri. Kemudian maksudnya cara perolehan bukti kan, ya. Yang kedua, cara dengan mana bukti itu diperoleh. Nah, kalau cara memperoleh alat bukti itu dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum, maka tentu alat bukti itu harus dikesampingkan dan tidak bisa diterima sebagai bukti yang sah. Nah, teori yang saya jelaskan tadi itu dalam kaitannya dengan itu, dengan cara menemukan alat bukti itu. Artinya kalau memang tetap sesuai pun itu sah ya? Kalau memang sesuai tidak ada masalah itu? Oke, baik, kita beranjak lagi. Tadi saudara ahli mengatakan tentang semua unsur itu harus ada 2 alat bukti, ya kan? Saya ingin bertanya tentang bagaimana kalau gitu posisi Keting Bewis. Keting Bewis itu kan rangkaian alat bukti, artinya tidak bisa dimungkinkan ada salah satu unsur yang hanya dimiliki oleh salah satu saksi dikaitkan dengan saksi lainnya atau bukti dengan bukti lainnya, itu bagaimana? Boleh kalau untuk dikaitkan boleh, sepanjang tidak hanya satu alat bukti. Iya, untuk keseluruhan unsur. Oke. Sekarang saya ingin ke justice kolaborator ya. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada, kalau tidak salah saya dengar, nilai J kesaksian J itu sama dengan saksi lainnya. Demikian. Lalu
Kalau saudara ahli bisa jelaskan terkait dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, bagaimana kedudukan JC itu sebenarnya di mata peradilan? Coba bisa dibacakan pasalnya itu. Panjang juga ini. Oke, intinya kita bisa merujuk pada undang-undang untuk menilai kualitas dari JC itu sendiri kan? Bisa? Kalau soal kualitasnya, justice kolaborator itu kan juga saksi. Iya. Terdakwa yang bersaksi. Kan begitu? Ya. Kualitas kesaksiannya sama dong dengan saksi-saksi yang lain yang tidak terkategori sebagai justice kolaborator. Untuk penghargaan secara khusus? Oh, dia itu akan meringankan hukuman bagi dia. Akan meringankan. Bagaimana cara dia mendapatkan penghargaan secara khusus itu? Tentu melalui putusan hakim. Putusan hakim. Putusan hakim. Baik, sebelum kepada putusan hakim, siapa pihak yang bisa menilai seseorang ini layak sebagai JC atau tidak? Yang bisa menilainya? Kalau saya tidak salah itu LPSK. LPSK. Artinya pada saat LPSK sudah mengeluarkan surat persetujuan bahwa dia layak sebagai JC, LPSK sudah mempertimbangkan yang tadi, tindak pidana lain yang mengancam jiwa. Pasti sudah. Pakai mic tolong, Mas Saudari. Enggak, saya kira tidak seperti itu, ya. Memang LPSK sudah memberikan penilaian, mempertimbangkan bahwa dia ini layak untuk dijadikan sebagai justice kolaborator karena ada situasi atau kondisi yang bisa membahayakan keselamatan dia. Tapi yang menentukan tetap yang mulia majelis hakim. Artinya, apakah ini layak apa tidak? Iya. Ada tahapan tapi kan ada tidak. Tahapan. Artinya LPSK punya kewenangan itu di awal. Iya. Setelah itu majelis hakim lah yang akan menentukan.